Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, uang bukan sekadar alat tukar. Ia menjadi simbol status, ukuran kesuksesan, bahkan sumber kecemasan yang tak pernah berakhir. Kalian bisa saja sudah punya pekerjaan tetap, investasi yang berkembang, dan tabungan yang lumayan, tapi tetap merasa gelisah. Pasar saham turun sedikit, langsung cek aplikasi tiap jam. Lihat teman beli motor baru, langsung merasa ketinggalan. Gaji habis di minggu kedua, dan kembali bertanya, kenapa aku selalu kekurangan? Masalahnya bukan hanya di angka-angka, tapi di cara kalian memandang dan merespons uang. Dan disinilah filsafat kuno bernama Stoikisme bisa menjadi penyeimbang. Bukan sebagai pelarian dari dunia nyata, melainkan sebagai kompas batin, sebuah cara berpikir yang membantu kalian tetap tenang, bijak, dan disiplin, bahkan di tengah gejolak ekonomi dan tekanan sosial. Stoikisme yang berkembang kuat di dunia Romawi kuno lewat tokoh-tokoh seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius bukan tentang hidup tanpa emosi atau menolak kenikmatan. Ia justru mengajarkan bagaimana hidup dengan lebih sadar, lebih bebas, dan lebih damai, terutama saat berurusan dengan hal yang paling sering membuat manusia gelisah, uang. Pembahasan filsafat kuno untuk keuangan modern. Bayangkan Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang menguasai imperium terbesar di zamannya. Ia bisa saja hidup dalam kemewahan tanpa batas, tapi justru memilih kesederhanaan. Ia tidur di tempat yang sederhana, memperlakukan orang lain dengan rendah hati, dan setiap hari menulis jurnal refleksi pribadi. Dalam catatannya, ia berkali-kali mengingatkan diri sendiri, kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah bagaimana kamu meresponsnya. Kalimat itu sederhana tapi dalam, adalah inti dari Stoikisme dan sangat relevan untuk kalian yang sedang berjuang mengelola keuangan pribadi. Kalian tidak bisa mengendalikan inflasi yang melonjak, tidak bisa menghentikan pasar saham yang anjlok, dan tidak bisa melarang teman-teman kalian pamer gaya hidup mewah di media sosial. Tapi yang bisa kalian kendalikan adalah sikap, pilihan, dan kebiasaan kalian terhadap uang. Saat inflasi membuat harga-harga meroket, banyak orang langsung panik. Mereka menyalahkan pemerintah, marah pada bank sentral, atau malah mempercepat belanja karena takut harga makin naik. Seorang stoik tidak akan membuang energi pada hal-hal yang di luar kendalinya. Ia akan bertanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini? Apakah saya bisa meninjau ulang anggaran? Apakah saya bisa menunda pembelian yang tidak penting? Apakah saya bisa memperkuat dana darurat? Dari pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, muncul tindakan nyata, bukan reaksi emosional, tapi langkah rasional yang memperkuat ketahanan finansial. Stoikisme juga mengajarkan satu latihan penting, premeditatio malorum, membayangkan hal terburuk yang bisa terjadi. Bukan untuk membuat kalian depresi, tapi untuk membebaskan kalian dari rasa takut. Coba bayangkan, kalian tiba-tiba kehilangan pekerjaan, investasi kalian turun separuhnya, harga kebutuhan pokok naik 2 kali lipat. Apakah dunia akan hancur? Mungkin tidak, selama kalian sudah menyiapkan pondasi yang kuat, dana darurat yang cukup, utang yang minim, dan mindset bahwa masa sulit adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan membayangkan skenario terburuk, kalian justru jadi lebih tenang saat itu benar-benar terjadi. Karena kalian sudah siap, bukan karena kalian pesimis, tapi karena kalian realistis. Lalu ada prinsip lain yang jarang dibahas dalam dunia keuangan modern, kepuasan atas yang dimiliki. Di tengah budaya konsumsi yang terus mendorong kalian untuk lebih, dan lebih, Stoikisme justru mengajak kalian untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar saya butuhkan? Marcus Aurelius hidup dengan kesederhanaan yang luar biasa. Ia tidak membutuhkan kemewahan untuk merasa utuh. Baginya, kebahagiaan bukan datang dari luar, tapi dari dalam, dari ketenangan pikiran, dari integritas pribadi, dari hidup sesuai nilai. Dalam konteks keuangan, ini berarti kalian bisa belajar untuk tidak mudah tergoda oleh gaya hidup orang lain. Teman kalian beli mobil baru, tetangga pamer liburan ke Maldives, media sosial penuh dengan orang yang seolah-olah hidup sempurna. Stoikisme mengajarkan kalian untuk tidak membandingkan diri. Karena kehidupan bukan lomba, uang bukan ukuran nilai diri. Yang penting adalah, apakah kalian hidup sesuai prinsip? Apakah kalian menggunakan uang untuk menciptakan kebebasan, bukan belenggu?
Ada juga praktik yang disebut voluntary discomfort, sengaja mencoba hidup sederhana meskipun kalian mampu. Hari ini, kalian memilih makan di warung pinggir jalan alih-alih restoran mahal. Besok, kalian menahan diri dari membeli gadget terbaru yang sebenarnya kalian tidak butuhkan. Ini bukan berarti kalian harus hidup susah, tapi latihan ini membantu kalian membedakan antara ingin dan butuh. Dan saat kalian bisa membedakannya, kalian jadi lebih sulit ditipu oleh iklan, oleh tren, atau oleh tekanan sosial. Yang menarik, semakin kalian menguasai emosi kalian terhadap uang, semakin besar pula kebebasan yang kalian rasakan. Bukan bebas karena punya banyak uang, tapi bebas karena tidak lagi dikuasai oleh uang. Kalian tidak panik saat pasar jatuh, karena kalian tahu itu bagian dari siklus. Kalian tidak tergoda membeli rumah yang terlalu besar hanya untuk pamer, karena kalian tahu rumah bukan simbol status, tapi tempat tinggal. Kalian bisa menolak utang konsumtif bukan karena takut, tapi karena kalian menghargai kebebasan finansial lebih dari gengsi. Penutup, kekayaan sejati adalah ketenangan. Stoikisme pada akhirnya mengajarkan satu hal mendasar. Kemakmuran sejati bukan diukur dari isi rekening, tapi dari ketenangan batin. Kalian bisa saja punya uang banyak, tapi jika setiap hari dihantui rasa kehilangan, maka kalian belum benar-benar kaya. Sebaliknya, kalian bisa hidup sederhana, tapi jika pikiran tenang, hati damai, dan keputusan finansial diambil dengan penuh kesadaran, maka kalian sudah berada di jalur kebebasan yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, mengatur duit bukan cuma soal angka, tapi soal jiwa.